sih, kalau aku benar-benar memang pingin mempromosikan produk local pride kita yang bagus-bagus, keren-keren. Kayaknya ini juga isu yang dari dulu memang aku udah jalanin ya, jadi bukan lip service. Mungkin teman-teman yang ngikutin juga, aku memang dari lama, beberapa tahun lalu tuh emang udah konsisten kalau bisa kita pakai hasil-hasil karya desainer kita, karena menurut aku modus fashion kita tuh benar-benar berkembang banget, bagus banget, dan Indonesia tuh bukan yang nggak bisa nanti menjadi pusat tren fashion khususnya untuk muslim dunia gitu. Tapi pastinya Mbak Putri punya pilihan sendiri mau kolaborasi sama siapa? Iya, betul. Apa yang mungkin jadi syarat orang yang bisa kolaborasi? Iya, tadi karena Ayudhya Handari itu punya style design yang menurut aku luar biasa, dan mungkin sangat sedikit banget yang bisa mengaplikasikan tadi tuh berbagai bahan, berbagai pattern gitu ya, dan juga kenyamanan tuh menjadi penting karena bahan-bahan yang digunakan tuh benar-benar nyaman banget gitu. Memang mungkin cocok aja desainnya sama Putri gitu. Dan bisa tentunya bisa selain ini bisa ikut sumbang saran gitu kali ya? Iya, pasti. Putri sebagai orang yang pikir terhadap fashion, apa aja sih mungkin yang menjadi pertimbangan dan mungkin bisa terjun langsung quality control gitu ya? Yang pertama kenyamanan gitu. Jadi bagi aku, kita misalnya mau tampil cantik, tampil elegan, tapi kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu nggak nyaman, itu menurut aku sih kurang terlalu suka ya, karena kenyamanan tuh penting, apalagi buat aku yang aktivitasnya bisa dari pagi sampai malam segala macam gitu. Jadi bagi aku bahan yang nyaman, yang adem, yang sopan itu penting banget gitu. Terus juga yang kedua, model baju yang bisa tadi versatile, yang bisa dipakai dari acara pagi sampai acara malam, bisa dipakai di berbagai event, itu juga menjadi hal yang penting. Dan aku juga suka banget warna-warna yang simple, jadi earth color kayak gini, warna coklat, warna pink muda, warna baby blue, warna putih. Aku sering banget pakai warna putih gitu. Jadi warna-warna yang simple, karena bagi aku tuh less is more ya. Jadi bukan berarti simple gini tuh bukan berarti nggak elegan, justru semakin elegan. Mbak Putri berarti sekarang lebih concern menggunakan produk-produk lokal, berarti dalam artian udah membatasi diri untuk beli produk-produk dari luar? Iya, kalau membatasi sih enggak juga, tapi lebih kepada kalau memang ada opsi local pride yang bagus, kenapa kita nggak gunakan gitu. Terus kenapa misalnya kita punya local pride nih ya, entah itu tas atau baju, kenapa kita nggak berani jual mahal gitu. Nanti kalau kita jual mahal dibilangnya kemahalan, padahal kita kalau beli brand dari luar tuh berani dengan harga mahal. Mungkin itu sih, aku pengen kasih inspirasi aja, kasih contoh. Kalau misalnya mau punya koleksi brand luar ya silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan lupa dengan local pride kita yang bagus-bagus. Tapi melihat pasaran ke depannya seperti apa sih, Mbak? Pasar kita ke depan ya tadi yang aku bilang, tren modus fashion tuh luar biasa. Bayangin kalau di Indonesia tuh satu hijab kayak gini aja bisa punya 20 shade warna gitu. Terus juga misalnya baju kayak gini bisa beberapa pilihan, desainernya luar biasa banyak. Ini teman-teman datang ke sini di salah satu mall di Jakarta Selatan, satu lantai udah desainer lokal kita semua gitu. Jadi aku rasa kehadiran pemerintah juga dibutuhkan di sini supaya local pride kita bisa go internasional. Kepikiran bikin produk sendiri atas nama Mbak? Kayaknya kalau bikin sendiri mungkin takut waktunya ya. Jadi mungkin lebih baik collab seperti ini gitu. Putri kan sebagai pemerhati usaha juga ya, untuk tren 2025 menurut Mbak Putri, tren busana muslim yang modern gimana sih? Kayaknya lebih simple gitu ya. Art color seperti ini juga masih mendominasi gitu. Tadi kenyamanan, bahannya yang adem, dan juga sekarang tuh desainer tuh lebih berani untuk explore model busananya. Jadi kayak modest wear itu bisa yang tiba-tiba dia pakai trench coat, bisa tiba-tiba pakai jaket, atau misalnya cutting celananya yang berbeda gitu, kelihatan edgy gitu ya, tapi tetap cantik untuk dipakai. Mix match gitu. Iya, mix and match-nya tuh luar biasa banyak. Bahkan Mbak Putri sendiri sering pergi keluar ketika mungkin pakai baju lokal pride sendiri. Bangga Gimana dong. tanggapan orang di Justru luar? mereka tanya loh, maksudnya ini baju apa gitu, apalagi ngelihat fashion muslim Indonesia tuh yang out of the box ya. Mungkin kalau dari negara-negara lain kan ya bajunya biasa hitam atau putih, terus model hijabnya juga biasanya sama. Kalau kita kan ada yang model begini, ada model pashmina, ada macam-macam gitu. Jadi mereka tuh justru tanya, nah kenapa ini nggak kita gaungkan gitu ya, bisa menjadi tadi go internasional menurut aku gitu. Ya.
tips baju untuk ini dong liburan kan mau akhir tahun, kalau pakai hijab yang simple kayak gini. Iya, kalau tips liburan yang pasti nyaman, simple, bisa mix and match. Karena kalau misalnya kita mau liburan nggak mungkin bawa bajunya kan segambreng gitu kan. Jadi make sure bawa items-items yang kita bisa mix and match. Misalnya celananya satu, terus bisa dipakai dengan jaketnya macam-macam gitu. Atau hijabnya juga pakai yang kayak gini nggak gampang lecek, bisa pakai yang model pashmina juga gitu. Jadi yang nggak nyaman. banyak-banyak bawa koper ya. Iya dong, kopernya jangan kebanyakan nanti over apa itu over Mbak Putri, ini kan desainer kesayangan maksudnya. Membantu nggak sih nanti di hari bahagia ngedesain? Oh ya, insya Allah semua teman-teman desainer banyak yang mau bantu juga, banyak yang apa namanya kasih support juga. Mbak, rencananya tanggal berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Tahu banget. Pokoknya insya Allah bulan Desember. Gimana Mbak? Persiapannya? Tapi persiapannya seperti apa Mbak mungkin? Persiapannya ya nggak ada yang bagaimana, semuanya berjalan dengan natural aja. Ini kan pernikahan aku yang kedua, mudah-mudahan yang terakhir gitu ya, jangan sampai ada yang kejadian-kejadian kurang baik ke depannya. Jadi bener-bener memang nggak dibuat yang gimana-gimana, nggak di plan yang bagaimana, semuanya berjalan secara natural aja sih. Mbak kalau boleh tahu alasan kenapa akhirnya memilih Mas Zumi sendiri sebagai calon? Sebenarnya kalau kenalnya udah lama, kan kebetulan satu partai juga, dan almarhum ayahnya beliau tuh sahabatnya ayah aku gitu, jadi kenal udah lama, cuman memang kontaknya baru-baru tahun ini. Alasannya yang utama karena ibadahnya alhamdulillah bagus, jadi harapannya kedepannya bisa membimbing aku dan anak-anak. Kan pernikahan tuh ibadah ya, siapa yang nggak ingin punya suami yang bisa jadi surganya kita. Berarti Bang Zumi yang deketin duluan atau Zumi apa sih? Nanti tanya membuka ya? sama dia. Yang membuka. Tarik aja, Mas Zumi. Mas Jumi sini kayaknya. Ada orangnya. Biar sekalian Mas.